Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi minggu yang lalu, ya. Eh, Materinya tetap sama, adalah tentang sepak bola. Terus kemudian saya hanya melanjutkan saja. Perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa untuk kelas 12 itu yang memberikan materi, yang mengajar adalah eh, saya dan Pak Budi. Jadi, kenalan dulu, nama saya Suryanto Wijaya. Biasa dipanggil dengan nama Pak Sur, ya. Nah, eh, untuk materinya ini ya, sepak bola yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Budi, dan teknik dasarnya. Sementara hari ini saya melanjutkan ke strategi, ya. Jadi strategi itu adalah satu siasat yang dilakukan sebelum pertandingan, ya. Jadi salah satunya adalah menyusun pola penyerangan, pertahanan, ya, dan lain-lain. Ini disampaikan oleh pelatihnya pada saat sebelum pertandingan, ya. Siasatnya, nah, tolok ukurnya apa? Jadi pelatihnya itu biasanya dia melihat materi lawan yang akan dihadapi, kemudian dia melihat juga materi yang dia punya, materi pemainnya maksudnya, ya. Jadi materi misalnya kalau lawan itu punya materi-materi yang bagus begitu, ya. Misalnya kalau di klub itu bisa menggunakan pemain-pemain yang eee, kelas dunia begitu katakanlah, ya, dengan materi-materi yang bagus. Sehingga kalau misalnya tergantung pelatihnya apakah dia mau meladeni serangan-serangan itu atau tidak. Nah, biasanya kalau itu semua hak prerogatif dari pelatih, ya. Jadi karena istilahnya kalau misalnya dia apakah pakai pola penyerangan atau pertahanan, kalau pakai pertahanan biasanya karena itu adalah ada istilah juga eh, parkir bis, ya. Dia pakai parkir bis artinya bahwa semua pemain ini banyak melakukan pertahanan total. Ya, kalau misalnya kena pemain lawan itu bagus, dia pakai pertahanan total, dia hanya melakukan serangan-serangan balik, ya, dengan melakukan serangan-serangan atau namanya counter attack, ya. Otomatis kalau dia pakai counter attack harus menggunakan umpan-umpan jauh, ya. Nah, kemudian kalau taktik, ya, kalau taktik itu adalah siasat yang dilakukan saat pertandingan dengan tujuan menangkan pertandingan, ya. Ini pada saat pertandingan dilaksanakan, dan ini yang menerapkan itu adalah pemainnya. Dari 11 pemain ini, dari mulai kiper sampai striker, ya. Kemudian taktik ini ada beberapa macam, ada taktik individu dan kelompok. Kalau taktik individu itu per pemain. Jadi mulai kiper, misalnya kalau kiper kapan dia harus naik ke menjemput bola atau dia tetap berada di bawah mistar dan lain sebagainya, taktik individu. Kalau pemain-pemain yang lainnya, kalau misalnya dia dapat bola atau ngiring bola itu tergantung nanti apakah langsung ditembak kalau dekat dengan gawang, langsung tembak ke gawang untuk menciptakan gol atau diumpankan ke temannya yang lain dan lain sebagainya. Nah, kalau di kelompok berarti dia pakai apakah bola-bola ini dia menggunakan ball position dan lain sebagainya, ya. Nah, ini adalah pola penyerangan, ya. Dari pola penyerangan sepak bola ada pola pertahanan, ya. Dari misalnya 1-3-4-3. Satu itu maksudnya nanti kipernya 3, 1, terus kemudian backnya 3, di lapangan tengah 3, penyerangannya 3. Ciri-cirinya, salah satunya ini ya, 1-3-3-4, ya, 1-3-5-2 dan lain sebagainya adalah pola-pola penyerangan. Cirinya adalah banyak menumpuk pemain-pemain di depan, ya, banyak pemain di depan. Kemudian kalau pola pertahanan atau defensive ball itu banyak menempatkan pemain-pemain back-nya di depan, di belakang. Nah, contohnya 1541 ya, atau biasanya kalau satunya itu nggak usah ditulis, atau 541, 532, 442, 433. Jadi pemain-pemain banyak menempatkan pemainnya di belakang. Nah,
Kemudian pola pertahanan, kalau pola pertahanan itu ada beberapa macam, ada man to man marking, terus kemudian pertahanan zona atau zona defense, dan kombinasi antara pola man to man marking dan pola pertahanan zona. Kalau man to man marking itu pertahanan ini kalau misalnya satu tim itu kehilangan bola, maka secara otomatis kalau dia menggunakan man to man marking, dia akan menyebar, menempel, memarking pemain lawan satu-satu, ya, satu persatu. Sehingga tidak diberikan kesempatan oleh lawan tersebut untuk melakukan over bola. Nah, ini tujuannya itu. Kalau untuk pertahanan zona atau zona defense, ini kalau lapangan itu kan dibagi menjadi 3 zona biasanya. Zona penyerangan, zona lapangan tengah, dan zona pertahanan. Nah, kalau dia memakai pertahanan zona atau zona depan ini murni, maka kalau misalnya bola itu berada di depan, maka itu adalah tugas dari strikernya untuk merebut bola. Kalau terlewati, kemudian baru ke lapangan tengah atau playmakernya dan lain sebagainya. Kalau terlewati lagi, maka backnya yang akan melakukan counter attack itu. Demikian seterusnya, ya. Nah, ini yang ketiga kemudian kombinasi antara dua pola ini. Nah, biasanya kalau sekarang ini untuk sepak bola modern itu biasanya lebih sering melakukan kombinasi antara man to man marking dan pertahanan zona, ya. Kalau untuk jenis-jenis teknik penyerangan itu bisa berupa tendangan bebas langsung, tendangan bebas tidak langsung, lemparan ke dalam, kemudian operan tiki taka atau satu-satu, bisa juga dengan istilah ball possession itu, kemudian tendangan penjuru itu termasuk juga teknik penyerangan. Nah, ini tadi kalau ini ya satu untuk teknik-teknik sepak bola sudah disampaikan oleh Pak Budi yang kemarin, ya. Kalau untuk posisi pemain, ya, untuk posisi pemain striker adalah pemain depan yang bertugas untuk mencetak gol, ya. Ini biasanya ada kalau bisa menggunakan striker murni satu, kemudian bisa juga dengan 2 striker, yang satunya berarti striker, tergantung nanti penjabarannya di lapangan. Kemudian midfielder adalah pemain yang mengatur posisi lapangan tengah atau bisa juga beroperasi di lapangan tengah atau jenderal lapangan tengah, ini mengatur pola penyerangannya atau apakah dia menggunakan banyak melakukan pertahanan dan lain sebagainya. Kemudian back, ya. Back ini adalah pemain yang menjadi palang pintu pertahanan yang berposisi di belakang. Dan terakhir ada goalkeeper atau kipernya sendiri. Kalau untuk peraturan, ya, itu jumlah tim itu adalah 11 pemain, ya. Dimainkan 2 babak, 1 babak durasinya 45 menit dengan istirahat 15 menit di antara babak pertama dan ke babak kedua. Kemudian pemain yang akan berlangsung bila jumlah pemain satu tim minimal 8, ya. Kalau kurang dari 8 misalnya 7, dia tim ini bisa dikatakan kalah WO begitu, ya. Jadi kalau misalnya awalnya bisa lengkap 11, kemudian seiring berjalan waktu, kemudian sudah melakukan beberapa kali pergantian, sudah bisa melakukan pergantian lagi, ya. Ada pemain yang cedera, ada pemain yang kena kartu merah, sehingga yang tersisanya 8 itu berarti masih bisa. Tapi kalau dikeluarkan lagi 1, berarti tim sedut dinyatakan kalah WO. Nah, yang perlu diperhatikan juga tentang teknik melempar bola, ya, lempar bola ke dalam. Ini yang kadang-kadang kesalahan elementer yang sering dilakukan oleh pemain, ya. Jadi bola itu harus oleh kedua tangan dan dilakukan atau melewati atas kepala, ya. Jadi tidak bisa lewat samping dan lain sebagainya dari bola itu mulai dari belakang, ya. Kemudian dilempar ke depan ini melewati atas kepala. Kemudian kaki harus menempel atau menjijit di tanah. Jadi tidak boleh sambil melompat. Jadi waktu melakukan lemparan ke dalam itu tidak boleh dia dengan sambil melompat, ya. Karena
kalau untuk lemparan ke dalam ini, dia bisa langsung melemparkan ke depan gawang, ya, dan tidak dinyatakan offside, ya. Kemudian kedua kaki harus sejajar, ya. Ini sebenarnya hanya untuk membatasi lemparan gitu bisa jauh, ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa pemain yang bisa melakukan itu sampai jauh ke depan gawang, ya. Kemudian nah ini offside, ya. Offside terjadi jika seseorang pemain menyerang memberikan umpan ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibanding posisi pemain terakhir bertahan lawan. Ya. Biasanya offside ini digunakan oleh pemain belakang sebagai dari taktik dari penjebak lawan. Jadi jebakan offside begitu ya. Kemudian seorang pemain tidak terkena offside jika dia menerima bola dari lemparan ke dalam. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi itu, ya. Ya nggak apa-apa, tidak ada terkena aturan offside kalau dia menerima bolanya dari lemparan ke dalam, ya. Kemudian tendangan bebas langsung dan bebas tidak langsung. Kalau tendangan bebas langsung apabila sebuah tendangan tersebut langsung diarahkan ke gawang tanpa menyentuh pemain kedua dan terjadi gol, maka gol itu sah karena langsung ya. Sebenarnya kalau bebas tidak langsung adalah ketika sebuah tendangan bebas dinyatakan gol apabila tendangan yang mengarah ke gawang terlebih dahulu disentuh orang kedua kalinya. Jadi ada sentuhan kedua. Istilah-istilah dalam pertandingan sepak bola, ya, dimulai dari pertandingan sebulan, kick off, kemudian penalti kick, ya, atau dari 11.11, corner kick, di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah pemain yang berada di daerah gawang sendiri. Kick, free kick adalah tendangan bebas, kemudian tendangan gawang adalah di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya sampaikan, ya. Saya kira cukup itu aja dulu. Terus kemudian perlu saya ingatkan untuk anak-anak yang untuk melihat dari materi itu bisa dilihat lebih lengkap di Sinau, ya. Jadi silahkan kamu lihat lebih lengkapnya di sana, penjelasannya lebih detail. Di sana sudah saya share, ya. Termasuk nanti dilihat di YouTube itu kalian untuk melakukan absensi. Dari situ kita lihat absensinya di sini. Saya kira hanya itu yang perlu saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.